الحمد لله الذي خلق من الماء والبشر وجعلوا نسبا وسحرا وأوجب سلة أسبابا وأعظم في ذلك أجرا أحمد سبحانه واشكره واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia pada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan. Karena nikmat itulah kita pada siang hari ini bisa akan bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib berwasiat pada diri pribadi dan juga pada jamaah semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pada kesempatan khutbah kali ini, itu khutbah di Jumat pertama di bulan Dzulhijjah yang penuh kemuliaan. Pada kali ini akan kami sampaikan tentang sebuah cara bagaimana kita bersilaturahmi, yaitu bersilaturahmi di era yang kita ketahui bersama, yaitu kita sekarang sedang mengalami pandemi COVID-19. Silaturahmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna menyambung tali persahabatan atau tali persaudaraan, yang dimana pada kesempatan kali ini kita senantiasa dibatasi ya, terkait dengan protokol kesehatan ya, untuk jaga jarak, senantiasa pakai masker, juga cuci tangan. Tentunya untuk melaksanakan silaturahmi ini menjadi terkendala. Nah, kira-kira bagaimana kita menjaga silaturahmi ini terjaga walaupun di situasi yang demikian? Di dalam syariat Islam, silaturahmi kepada karib kerabat disebut silaturahim, yaitu perbuatan baik kepada karib kerabat yang memiliki hubungan nasab atau kerabat karena hubungan pernikahan. Sedangkan silaturahmi kepada mereka yang bukan karib kerabat disebut dengan ziarah. Baik silaturahmi yang bermakna silaturahim maupun ziarah, kedua-duanya memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk silaturahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuslihi rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Sedang untuk ziarah, Rasulullah SAW menceritakan sungguhnya ada seorang yang ingin mengunjungi saudaranya di kota lain. Allah lalu mengutus malaikat untuknya di jalan yang akan ia lalui. Malaikat itu pun berjumpa dengannya seraya bertanya, "Kemana engkau akan pergi?" Ia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di kota ini." Malaikat ini bertanya kembali, "Apakah ada suatu nikmat yang terkumpul untukmu karena sebab dia?" Ia menjawab, "Tidak, aku hanya mencintai dia karena Allah Azza wa Jalla." Malaikat itu berkata, "Fa inni Rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi." Sungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu. Allah sungguh mencintaimu karena kecintaan engkau padanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, lalu bagaimanakah cara bersilaturahmi di saat wabah pandemi COVID-19 ini?
Yang pertama adalah mendoakan. Silaturahmi di saat wabah pandemi COVID-19 ini adalah mendoakan saudara kita. Tentu saja kita doakan mereka dengan doa yang mengandung kebaikan. Terlebih lagi jika kita doakan tanpa sepengetahuan mereka, maka doa itu insya Allah akan diistajab oleh Allah dan bermanfaat buat kita yang mendoakan. Doa adalah inti ibadah, senjata kaum muslimin serta cahaya langit dan bumi. Bagi orang beriman, tentunya doa ini membawa manfaat yang besar di dalam kehidupannya, baik dunia maupun akhirat. Doa bisa merubah takdir seseorang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu qada'a illa da'u. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kita doakan kebaikan buat saudara kita meskipun saat ini sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. Semoga mereka dalam menjalani kehidupannya senantiasa kebaikan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyampaikan salam dan menanyakan kabar. Salam memiliki keutamaan sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala udalakum ala sayyi idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salami bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Di saat wabah pandemi COVID-19 ini, jangan pernah jemu untuk mengucapkan salam dan menanyakan keadaan saudara kita walaupun tidak bertemu secara fisik. Kita bisa melakukan secara online atau virtual meeting. Bisa juga menitip salam dan menanyakan kabar melalui seseorang yang atas izin Allah bertemu dengan kita. Menyampaikan salam dan menanyakan kabar adalah tanda sayang dan perhatian. Dengan menyampaikan salam tentu saja akan menambah hangat hubungan silaturahmi antara kita dan saudara kita. Salam juga tanda keimanan yang bisa mengumpulkan kita dan saudara kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah memaafkan. Berbagai interaksi yang pernah kita jalin dengan saudara kita tentu saja ada salah dan khilaf, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Jika kita telah melakukan kesalahan kepada saudara kita, tentu saja kita harus meminta maaf dan keridhoannya. Sedangkan jika mereka yang telah berbuat salah kepada kita, maka kita berusaha memaafkannya walaupun mereka belum meminta maaf. Inilah bentuk silaturahmi yang terjalin di dunia dan di akhirat. Karena jika urusan dengan manusia tidak selesai di dunia, maka akan dibawa di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhir kiamat. Apa keuntungan bagi kita yang telah dilukai oleh saudara kita kemudian memberikan maaf meskipun mereka belum meminta maaf? Bagi mereka yang memberikan maaf kepada saudaranya, maka Allah memberikan pahala baginya dengan ukuran yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atan mithluha faman afa laha fa'ajruhu 'ala Allahi innahu la yuhibbudz zalimin." Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan serupa. Maka barang siapa maafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surat Asy-Syura ayat 40. Yang terakhir, yang keempat adalah menasihati. Menasihati tentu saja tidak sama dengan menggurui. Karena orang yang menasihati bukan berarti pada posisi di atas tetapi sejajar. Dalam suasana wabah seperti ini bisa jadi seorang mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan hidupnya, atau mereka tidak lagi sabar menghadapi wabah yang berjalan sangat lama. Maka nasihat kita bermanfaat supaya saudara kita selalu berada di jalan yang benar dan mampu bersabar dalam menghadapi musibah. Seperti di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ashr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran.
Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, semoga upaya silaturahmi kita dalam keadaan lapang maupun keadaan sulit dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantar kita menuju perjumpaan kita dengannya. Amin. Barakallahu wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ini iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aquli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fattaqullaha ibadallah wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malahum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi na'muhu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qarib. Allahumma ansur fa innal harzul nasirin wal fatah lata fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wa ahdina najana minal qaumidz zalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa hasifata amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana azrinana allati fiha ma'adutana duna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila wa warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.